Waktu saya mau ngambil madu, kok tiba-tiba ada sosok makhluk seperti ini. Tapi saya lihat-lihat di atasnya agak ada kelebihannya, itu sarang madu itu kayak kuning gitu, seperti emas. Setelah saya ininya ditaklukkan, baru saya naik ke pohon beringin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saji Setengah. Dalam video kali ini saya akan menemui salah seorang orang yang sangat pemberani sekali, karena beliau itu tinggalnya benar-benar di tengah-tengah hutan. Dikabarkan beliau itu mempunyai banyak sekali buku pusaka, dan yang lebih uniknya lagi, beliau itu bukan mempunyai salah satu buli-buli ya, tetapi mempunyai rajanya buli-buli. Nah, biar tidak penasaran, ikut perjalanan kami menuju tempat tinggal beliau. Kami sangat ngos-ngosan sudah berjalan dari atas sana ya teman-teman. Tidak percaya dengan hal gaib. Ya, tadinya itu saya nggak percaya lah, seperti barang-barang pusaka yang seperti ini kan. Apa ini? Memperlihatkan satu barang yang kecil itu kan, buli-buli katanya. Tapi saya mintanya ratunya. Jadi inilah ratu buli. Tapi saya nggak percaya waktu itu. Tapi setelah mungkin waktu itu kan mau coba juga, artinya itu terus khasiatnya itu ya coba. Setelah itu ya masih kalah sama yang lain juga. Makanya saya mintanya ratunya. Kalau kita makan nasi, khasiatnya tenaga besar, sehat. Kalau ganteng-ganteng, cantik, itu kan. Apalagi kalau kita dicinta sama yang punya. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bersama Pak Rahmat ya, yang dimana ini masih di kediamannya Pak Rahmat, berada di Kabupaten Sumedang ya Pak ya. Yang dimana di konten sebelumnya bahwasanya Pak Rahmat ini merupakan satu-satunya orang yang sangat begitu pemberani sekali, tinggal hanya satu keluarga di tengah hutan, jauh sekali dari pemukiman warga dan tentunya jauh dari kota. Dan di konten sebelumnya juga Pak Rahmat ini pernah menaklukkan, yaitu salah satu binatang raksasa. Ini disebut toke, bukan toke ya, disebut buaya, bukan buaya. Yang pastinya ini merupakan jelmaan dari makhluk halus, akan tetapi toke tersebut sudah ditaklukkan oleh Pak Rahmat sewaktu Pak Rahmat waktu mau mengambil sarang madu emas siapa ya. Dan di video pada kali ini jadi bahwasanya Pak Rahmat ini akan menunjukkan yaitu satu persatu benda pusaka yang dimilikinya, yang dimana benda pusaka ini beliau didapatkan dari sekitaran rumahnya. Jadi dulu itu Pak Rahmat itu tidak percaya dengan bangsa gaib dan tidak percaya dengan benda-benda pusaka ataupun mustika. Dan maka dari itu sekalinya Pak Rahmat mempercayai yaitu dengan adanya hal-hal gaib, seketika Pak Rahmat itu langsung didatangi oleh apa itu Pak, benda-benda mustika ya Pak, pusaka. Dan yang di depan Pak Rahmat ini merupakan benda pusaka, namanya pusaka Ratu buli-buli. Ratu buli-buli. Jadi ratu buli-buli itu biasanya kalau saya mendengar ya, ini untuk menaklukkan seorang wanita, betul Pak? Wanita pria. Wanita pria sama Pria, berarti wanita, ya. pasangan. Ya. Dan mungkin sebelum kita membahas ke benda pusaka tersebut, dari mana didapatnya, saya kepengen menanyakan kabar Pak Rahmat terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya, sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas juga? Alhamdulillah sehat Ya, juga Pak. Jadi kedua kalinya kita datang silaturahmi ke rumahnya Pak Rahmat ya Pak ya. Karena ini penasaran juga dengan benda pusaka yang Bapak miliki, karena banyak sekali benda-benda pusaka yang Bapak miliki, bukan hanya satu benda pusaka saja teman-teman. Namun yang akan ditunjukkan mungkin hanya beberapa saja ya Pak ya. Karena kalau ditunjukkan semuanya itu, kalau diceritakan itu bisa berbulan-bulan ya Pak.
Karena banyak sekali benda-benda pusaka yang Pak Rahmat miliki teman-teman. Satu kamar. Satu kamar. Bahkan itu ada benda pusaka yang katanya berubah wujud menjadi emas ular ya Pak. Apa itu betul Pak? Yang bernilai ratusan juta. Bernilai ratusan juta. Akan tetapi pusaka tersebut sudah laku. Makanya mungkin tidak bisa ditampilkan atau diwujudkan atau ditunjukkan ke kamera kita ya Pak, mungkin seperti itu. Ya mungkin Bapak boleh diceritakan nih Pak, awal mula mendapatkan benda pusaka ini seperti apa yang tadi Bapak ceritakan. Katanya Bapak tidak percaya dengan hal gaib. Iya, tadinya itu saya nggak percayalah seperti barang-barang pusaka yang seperti ini kan. Apa ini? Tapi setelah itu kan ada apa ya? Ada yang datang memperlihatkan satu barang yang kecil itu kan, buli-buli katanya. Tapi saya mintanya ratunya. Langsung Minta ratunya aja. bukan rajanya lagi, ratu. Bukan rajanya, ratu. Oh. Ya seperti inilah ratu buli-buli. Mungkin karena Bapak laki-laki kepengen ratunya. Ya, gitu. Itu tadinya gimana Pak, muncul sebuah sosok perempuan atau tiba-tiba berwujud seperti itu? Kan tadinya banyak yang memperlihatkan sama saya. Nih barang saya ini buli-buli untuk ini. Tapi saya nggak percaya waktu itu. Tapi setelah mungkin waktu itu kan mau coba juga, artinya itu terus khasiatnya itu saya coba. Setelah itu ya masih kalah sama yang lain juga. Makanya saya mintanya ratunya aja gitu. Biar mantap. Langsung penguasanya Ya, gitu. kan buli-buli kecil, ini mah besar. Itu didapat dari mana Pak, tengah hutan saat Bapak nyari madu atau di mana? Enggak, ini alhamdulillah ada yang ngantar gitu. Tanpa saya minta. Alhamdulillah. Datang dengan sendirinya. Enggak, ada yang ngantar aja gitu lah. Siapa itu yang ngantar Pak? Mungkin sosoknya saya nggak bisa dibicarain. Tapi manusia atau Manusia. Oh, manusia. Ya. Ulama kah atau Mungkin spiritual. spiritual sama? Dari mana katanya Pak? Ya dari Sumedang aja nih. Dari Sumedang sama juga. Tiba-tiba nganterin ini, Ya, tepatnya pukul berapa? alhamdulillah jam 2 malam. Jam 2 malam. Malam-malam datang ke rumah untuk nganterin ini. Iya. Berarti malam-malam tersebut ngetuk pintu Bapak berarti? Iya. Saya kalau ada itu udah siap, mungkin udah spontan. Mungkin tanpa diketuk lah. Saya udah siap. Nah Pak, itu dari ulasan yang tadi Bapak jelaskan, katanya kan sebelum ini datang Ratu Buli-Buli, sebelumnya banyak orang juga yang menawarkan ya, Iya. yang kecil-kecil Iya, cuman. yang kecil. Nah itu emang awal mulanya Bapak sayembara atau bewara gitu, pengen buli-buli, kok orang pada nawarin buli-buli gitu? Enggak. Gimana itu? Alhamdulillah. Yang tadinya kan kayaknya saya kalau sama orang itu kayak orang pintar. Padahal saya nggak bisa apa-apa. Makanya bawa buli-buli ini gunanya untuk apa? Oh. Padahal saya nggak tahu itu apa. Saya kembali tanya, itu apa namanya? Ini buli-buli. Oh, Berarti Bapak orang pintar. Yang datang bodoh. iya. Ya gitulah. Saya nggak tahu apa-apa, yang penting kalau ada barang itu saya nanya dulu. Itu apa namanya? Buli-buli. Nah, Berarti Bapak juga awalnya tidak tahu. saya nggak tahu. Nah, saya tanyanya, ini yang paling besar ini kan waktu kecil. Ya iya ya, buli-buli semuanya gini. Oh, Sebelum datang yang ini. belum yang ini. Nah, ini saya penasaran. Saya minta ratunya. Dalam hati. Dalam hati itu, saya pengen ratunya. Alhamdulillah ada yang ngantar. Tapi cuma disimpan aja saya juga. Ini mungkin kenang-kenangan lah, Ibu. Nah, sebetulnya itu buli-buli itu khasiatnya untuk apa sih Pak? Kalau boleh Bapak terangkan gitu kan, Bapak spiritual nih. Nah, Bapak banyak sharing juga mungkin pada orang-orang tamu yang datang ke sini. Itu buli-buli itu khasiatnya untuk apa? Cara penggunaannya seperti apa? Terus ritualnya apakah perlu puasa dulu? Apakah perlu dikasih makan atau gimana Pak?
Kan kalau saya mah melihatnya, lihat wujudnya aja. Tempatnya ini dulu. Gimana itu? Kan kalau lebih besar tempat beras. Hmm. Kalau beras itu untuk dimakan, Berdaringan. perdaringan. Mm-mm. Ya kalau kecil mungkin itu berasnya juga kecil. Hmm. Tapi mungkin kecil itu berharga. Mm-mm. Gitu. Dari wujud, kalau itu dari wujud. Ya. Kalau khasiat, Kalau khasiat, kalau kita makan nasi, khasiatnya tenaga besar, Mm-mm. sehat. Kalau ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu kan? Mm-mm. Apalagi kalau kita dipinta sama yang punya. Mas mau ganteng, ya Allah, Mm-mm. saya minta ganteng. Udah ganteng kamu, udah laku kamu, udah apa kamu, tinggal bersyukur. Alhamdulillah. Berarti contoh tadi saya pengen ganteng, itu sambil diusap barangnya atau gimana? Diusap itu badan kita, Mas. Oh, badan kita. Pakai abdas. Oh. Nah, itu Berarti kan. itu nggak di luar pusaka tersebut atau masih nyambung? Ya nyambung lah. Kan kitab Ibu Ratu. Masa menghadap Ibu Ratu tidak pakai abdas? Pakai abdas. Harus suci. Suci dengan hatinya. Bersih. Baru ketemu. Kalau kotor mah enggak mau. Itu. Memang sosok dari Ibu Ratu ini, Ibu Ratu siapakah itu, Pak? Apakah Ratu Pantai Selatan? Soalnya kan Ibu Ratu yang sekarang sudah menjadi Islam ya, itu kan cuman Ratu Pantai Selatan ya. Ini kan nyambungnya sama ini. Sama madu berarti. Tetap. Ratu, Ibu Rambut Kasih. oh Ibu Rambut Kasih. Oh berarti beliau juga Islam. Ya. Hmm. Kalau yang namanya kasih itu kasih sayang. Rohman Rohim. Kan gitu. Tetap. Nah ini kan Pak, mungkin kalau orang Jawa Barat atau mayoritasnya masyarakat kan tahu. Takutnya yang nonton se-Indonesia itu sebetulnya Nyi Rambut Kasih itu siapa? Boleh nggak Ibu Bapak? kan? Ibu. Ya maksudnya kan contohnya kalau misalnya Ratu Pantai Selatan sosok Ratu Kidul. Nah itu kalau Nyi Rambut Kasih itu sosok penguasa apa gitu? Ya mungkin Bapak mah penemu madu. Ya mungkin penguasa madu. Penguasa madu. Tapi nggak mau kalau di madu. Nggak mau kalau di madu. Nggak ridho gitu. Nggak ikhlas kalau di madu. Padahal udah dicantumkan kalau yang ridho di madu masuk surga. Iya. Bapak mau di madu Pak? Kalau saya mah madu aja. Madu aja. Ya. Tapi kalau laki-laki mah pengennya Ngemadu ya? ngemadu, enak ya Pak? Apalagi kalau pakai madu. Ini cara penggunaannya seperti apa pusaka ini Pak? Ini kalau saya jarang menggunakan ini. Ya misalkan ini kan Bapak sudah ditonton di seluruh Indonesia mungkin ya. Ada penonton yang kepengen Cowok gitu, cewek. cowok atau cewek kepengen silaturahmi ke Bapak, terus beliau katanya saya dari dulu belum laku-laku nih ya, mungkin karena beliau meskipun beliau itu ganteng atau cantik, tapi beliau tidak pede bertemu dengan laki-laki atau dengan wanita. Ya dengan adanya mungkin daya tarik dari Ratu Buli-Buli ini dan silaturahmi ke Bapak, mungkin kebedaan mereka bisa ada, dan cara menggunakannya seperti apa ini Pak? Apakah dipentung-pentungin ke keningnya atau? Alhamdulillah. Ada enggak Pak? Pasti itu. Nah berarti lebih kemana penjelasan berarti? Nah berarti kalau ada misalkan orang yang datang ke sini, itu cara kerjanya seperti apa Pak? Apakah dielus-elus, dicelupin ke air, terus airnya buat cuci muka atau buat mandi atau bagaimana Pak? Iya, betul. Boleh Buat mandi.
Boleh dijelaskan lagi mungkin Iya. sama Bapak? Jadi ini kan ratu buli-buli ini mungkin dikasih sama waskom tempat bunga, Kembang. ya air kembang gitu. Jadi dimandiin dulu itu anak, dikasih abdas dulu itu anak, kasih tobat dulu itu anak, baru dia menerima kan, bukan kemauan dia. Kalau udah ikhlas mah insya Allah gitu intinya. Jadi ini mah yang penting mah kita mah bukan meyakinkan sama ini kan ini cuma simbol ibu itu. Kalau ibu itu sama anak yang gimana juga sayangnya lebih lah daripada ayah, karena di situ juga ada ibu baru ayah. Alhamdulillah. Ibunya 3 kali ya? Iya. Berarti istrinya juga harus satu. harus satunya. Harus satu. Nah berarti kalau ke cowok ke cewek juga sama, itunya dimandiin. Iya. Itunya berarti mandi sama ratu buli-buli. Iya, ini dimasukin sama itu tempat air mungkin. Mungkin ada jampe-jampe khusus ya Pak? Iya, kan harus berubah itu. Nah kalau yang satunya Pak tuh kayak gelang ular. Nah itu apakah masih nyambung juga dengan yang ratu buli-buli Pak? Iya, masih. Ini. Iya. Ini kayak apa ya? Gelang Kayak ular. motif ular itu gimana tuh? Iya. Kan ini mah kayak ular apa ya? Apa namanya? Sepotong. Ular sepotong ini kan. Oh iya. Banyak kesini. Nah itu kalau boleh dijelaskan seperti apa itu Pak? Apakah itu berupa simbol saja, pusaka, atau ada khasiat khusus juga gitu? Ya ini simbol lah. Jadi kalau mau mandiin istri itu kan pakai ini dulu. Harus dilepas itu yang di hati itu ada ularnya tuh. Ini masuk dulu. Nah, udah mandi ini dibuka. Mungkin mudah-mudahan itu dibuka dengan yang mengikat di dalamnya itu. Ini dibuka. Berarti ini udah banyak yang dimasukin di sini. Apanya itu Pak? Masukinnya apanya Pak? Ini kan di hati Mas juga mungkin ada apa ya? Aura gitu ya? Aura gelapnya. Aura ular, aura apa gitu. Kan mudah-mudahan kalau udah keluar itunya Bersih gitu ya. insya Allah. Jadi ini pusaka ini media untuk mengeluarkan aura-aura jelek. Iya, berubah. Untuk yang tadi robah artinya yang bagus. Yang jeleknya keluar. Nah, mungkin teman-teman sekali lagi saya terangkan ini artian ini bukan arti harfiah sesungguhnya ya. Ini artian dari orang tuanya Kang Rahmat. Nah, berarti buli-buli sama gelang motif ular ini masih nyambung. Jadi kalau misalkan ada orang yang ingin ritual kecantikan atau kegantengan, cukup dimandiin dengan air buli-buli. Lalu ini si motif ular ini media untuk melepaskan aura-aura negatif gitu. Jadi pulang dari sini muka terlihat cerah gitu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti dari hatinya juga. Oh kan? iya. Jadi harus total gitu. Harus total gitu. Dari hati ya akan keluar ke muka. Kalau hati masih ngumet ya tetap mukanya juga ngumet. Gitu kan? Tapi sih sebetulnya kalau misalkan kalau orangnya sungguh-sungguh ya benar-benar ingin berubah, itu harus dari dalam diri dulu ya Pak. Ya, iya. Nggak misalkan orang instan datang ke sini langsung berubah, enggak. Kan di sini juga harus punya niat dari sini. Harus niat. Berarti ya mungkin kalau kita jelek ingin tobat. Nah, kalau gelang yang motif ular itu Bapak dapatkan dari mana, Pak? Sama ada yang ngantar gitu. Oh, yang tamu-tamu itu. Tamu-tamu itu. Kalau yang saya amati itu kayak estafet ya Pak ya? Maksudnya gini, mohon maaf ini kalau saya salah. Kan Bapak awalnya nggak punya pusaka nih Pak. Nah, ada orang yang bertamu ke sini yang mempunyai hajat, pengen dilihatin pusaka inilah, dites pusaka ini.
secara tidak langsung oh itu pusaka nggak cocok mungkin seperti itu atau gimana? Nah itu saya enggak. Enggak. Saya enggak sama sekali. Atau Saya ada dia yang ngasih? mungkin saya kayaknya enggak butuh lah. Oh, enggak betul. Kalau secara itu enggak niat dari sini mau itu enggak. Oh. Bukan. Yang penting kalau udah itu kayak enggak nyaman gitu. Dia Nah, maksudnya yang saya tanyakan, kok bisa? Ini kan awalnya dari orang Pak, yang punya orang, yang tamu. Kok bisa di tangan Bapak gitu maksudnya? ya kayaknya udah enggak nyaman itu di dia itu. Karena mungkin kalau dia mungkin salah niat, salah jalan itu akan bisa jadi musyrik juga ini kan. Benar. Gitu. Tapi kan ini cuma simbol saya mah. Jadi daripada misalkan membawa keburukan bagi mereka, Nah, Bapak amanin. tapi enggak saya minta. Enggak saya minta. Dia itu cuma ya mungkin nyimpan, mungkin saya udah enggak butuh lah. Tapi kalau saya yang mau yang hitam, mau yang kuning, kalau datang saya ya simpen aja lah. Mungkin satu waktu akan berguna. Ada yang mau, ada yang menggunakan untuk kebaikan. Gitu. Nah kalau misalkan gini Pak, ini kan yang datang ke sini tuh gak mungkin semena-mena pengen jodoh aja atau ganteng aja. Ada nggak orang yang datang ke sini kayak instan, banyak uang? Ada nggak kayak gitu tuh Pak? Ya paling banyak lah. Paling banyak ya Pak? Paling banyak. Tapi untuk Bapak ya angkat tangan kalau itu mah. Asal Bapak mau kasih uang gitu ya? Ya iyalah. Ya maksudnya mungkin lebih ke jampe lah. Iya. Ada mungkin ya. Bukan sampai untuk saya doa itu. Doa. Ya. Mungkin digampangkan bikinnya gitu. Digampangkan itu membayar utangnya gitu. Jangan ditutup utang kan, harus dibuka. Karena kebanyakan itu mau nutup utang katanya. Kalau nutup utang berarti lari orangnya. Harus pakai uang kalau nutup utang. Lunasin gitu. Iya. Berarti kebanyakan yang minta kekayaan, kalau jodoh mungkin sedikit. Cuman ya yang namanya tamu tetap aja mesti Bapak bekalin itu ya. Kalau saya mah tamu yang gimana aja, saya mungkin kalau ada air ya suguhin air itu semuanya. Kalau ada gitu. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit sharing atau terangkan. Kan awal mulanya Bapak nggak percaya sama sekali gitu ya. Kok tiba-tiba banyak orang yang datang ke sini bertamu, entah itu meminta hajat, entah itu meminta tadi itu untuk jodoh. Nah kalau zaman dulu kan nggak ada media sosial, kok tiba-tiba seperti itu? Awal mulanya bagaimana Pak itu? Oh itu. Buat aneh juga Pak, kan awalnya Bapak seorang yang tidak percaya lah gitu ya, brutal gitu, apa-apa habisin. Tiba-tiba jadi banyak tamu yang meminta ijadah doa, meminta berbagai hajat. Nah itu kok tiba-tiba banyak orang itu, apakah sebetulnya dari mulut ke mulut kah, atau misalnya tiba-tiba aja ada orang yang datang gitu? Kan biasanya di sini banyak keramaian mas. Maksudnya? Banyak keramaian, banyak kerusuhan gitu. Dulunya? Maksudnya kerusuhan gimana Pak? Kan saya lagi berutama banyak gitu lah. Ya mungkin ada konflik anak-anak gitu. Awal-awalnya kan gitu. Konflik anak-anak, tapi kan saya jarang, ya mungkin belum pernah untuk apa ya, memunculkan emosi. Paling merendam emosi. Saya kira gitu. Jadi kan kalau ada orang yang berantem itu bukannya saya untuk di satu pihak, tapi saya di dua pihaknya saya. Ini teman saya, ini teman saya satukan. Nah dari situ, dari anak-anak kecil sampai besar itu sedikit kalau ngobrol-ngobrol itu kan untuk kerukunan intinya. Untuk rukunnya bertetangga, rukunnya rumah tangga juga, rukunnya berteman gitulah intinya. Jadi lama-lama kayaknya mungkin kalau kesini itu bukan untuk minta doa apa sebetulnya, tapi cuma sering ngobrol. Tapi ujung-ujungnya kan minta doa juga. Jadi kasih aja robana. Rubah hatinya yang jelek untuk yang baik. Gitu. Oh dari situ mungkin tersebar gitu. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah itu dari sekian banyak yang datang ke sini Pak.
Ada nggak yang misalkan pernah ngasih kabar lagi, Bapak, alhamdulillah saya udah berhasil, Bapak saya udah gimana, ada nggak? Atau misalkan yang sekali saja datang ke sini atau yang banyak yang sering juga berkali-kali ke sini gitu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabarnya banyak yang baik, kabarnya. Padahal saya tidak mengakui kan. Yang penting saya memberikan sugestinya, rubah hatinya. Rubah hati kamu gitu. Dari yang jelek untuk yang baik. Tetangga, ke istri, ke suami gitu. Itu. Nah, Pak, ini kan kalau dari segi Bapak tempat tinggal ini kan jauh Pak ya. Kenapa nggak misalkan pindah jadi cari keramaian biar orang yang namu juga gampang. Ini kalau dilihat dari area rumah juga jauh dari keramaian. Mungkin tamu-tamu yang datang ke sini juga susah Pak. Nah, itu apakah nggak menjadi kendala buat para tamu untuk datang ke sini Pak? Saya nggak jadi pikir itu mah. Nggak jadi pikir Biarin saya. aja gitu ya. Saya nggak jadi pikir itu mah. Karena saya tidak mengundang, saya nggak bisa itu apa-apa. Yang penting saya kalau ada yang sampai di sini itu, ini ada izin Allah. Gitu. Nah, mungkin Bapak pengen ada kata-kata buat misalkan yang lihat video ini atau petua atau pepatah dari sepuh lah, kalau ini seperti apa Pak, barangkali yang mau disampaikan Pak? Ya mungkin ucapan dari saya itu yang terakhir saya maaf dulu apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati pemirsa semua lah intinya. Dan saya mohon maaf terus. Ini kan cuma simbol, jangan lihat ininya, tapi lihat yang punya ini. Jangan lihat saya, tapi lihat yang punya saya. Berarti kita harus istiqomah. Cuma segitulah. Bapak mohon maaf, saya baru keinget, itu boleh lihat batunya belum saya kasih lihat ke kamera Pak. Oh ini? Kayak gambar-gambar gitu tuh Pak. Nah teman-teman, ini simbolnya kayak ular naga ya Pak? Iya. Nah itu yang saya agak ini kayak gambar Buddha tuh Pak. Tuh, kelihatan nggak sih di kamera? Itu ibu. Tuh ini. Ibu tuh. Ini Bu Ratunya berarti. Oh ini bukan. Itu kan ada rambut. Ada kuncungnya. Ada rambutnya. Kelihatan nggak? Jadi ini gambar, wah nggak terlalu kelihatan ya. Tuh gambar Ibu Ratunya. Kalau ini naganya berarti ya Pak. Ini naga. Ini berat ya. Tuh. Kok kalau ini kayak ada apa namanya perhiasannya gitu, ini masih nyambung juga Iya itu kan kalau ibu itu banyak itunya perhiasannya. Berarti nyambung ke kekayaan dong Pak. Itu kan itu kan tempat itu Tempat. Oh tempat untuk kekayaan. wadah itu. Oh bisa menarik kekayaan juga. Ya tempat namanya juga tempat. Kalau berarti tempat bisa- itu udah ada di situ kalau tempat mah. Pedaringan kan kalau di Jawa pedaringan ini kalau lamaran juga wajib bawa ini untuk kekayaan. Oh ini untuk kekayaan. Mm-mm. Wow. Jadi tempat kekayaan simpannya di pedaringan ya Pak. Iya. Mm-mm. Tahu artinya padaringan itu? Apa sih? Apa itu Pak? Padaringan itu pada hampang. Oh Istri dan suami itu ringan lah. maksudnya kalau boleh dijelaskan seperti apa? Iya. Padaringan itu pada hampang sadayana, pada sehat sadayana, pada nampi sadayana. Waras semua. Keadaan. Nah kalau boleh jelaskan ini sosok naga yang ada di simbol ini siapa? Karena kalau ini ini Ibu Ratu nih. Nah kalau ini sosok naganya Kan kebanyakan mas, kebanyakan itu yang dicari itu air mata buaya ya. Kebanyakan tuh air mata buaya maksudnya? air mata buaya itu apa coba? Untuk merayu gitu. Bisa menangis dalam tak sedih gitu kan. Kalau sedih mah nggak aneh nangis, tapi nggak sedih bisa nangis. Air mata buaya ya, merayu. Iya. Ini, Pak. Oke Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Saya tekankan di sini ambil baiknya saja ya, yang namanya dunia spiritual itu mungkin banyak macamnya, cuman sedikit orang yang mengerti.
Dan itu mungkin tidak bisa dijelaskan dengan nalar juga ya Pak ya. Mungkin hanya orang-orang yang bisa mencerna. Mungkin kalau kita boleh ambil baiknya saja, buang buruknya. Kita tidak mengajak teman-teman untuk ikut ritual atau misalkan harus ke bapak ini enggak. Anggap saja ini sebagai pengetahuan dan hiburan ya. Mudah-mudahan bapaknya selalu sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.